Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang komunikasi organisasi. Selamat mendengarkan. Nah, pernahkah Anda melakukan miscommunication? Nah, atau miskomunikasi ya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah melakukan miskomunikasi ini? Nah, kemudian mengapa miskomunikasi ini bisa terjadi? Ayo. Jadi yang dikatakan miskomunikasi itu adalah tidak tersampainya gagasan atau ide yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Jadi bisa dikatakan di sini salah pengertian ya, atau informasi yang disampaikan atau yang diterima bisa jadi berbeda maksud pemahamannya. Nah, ini seringkali terjadi misalnya ketika kita berbicara dengan teman, nah kemudian kok responnya beda. Nah, berarti di sini telah terjadi yang namanya miskomunikasi. Pemahaman antara komunikator dan komunikan itu berbeda satu sama lain. Nah, ini wajar sih seringkali terjadi di antara kita. Dan mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini teman-teman sudah tidak lagi melakukan yang namanya miskomunikasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini definisi. Komunikasi organisasi itu adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Nah, ini dikutip dari Wiryanto tahun 2005. Nah, kemudian komunikasi formal itu sendiri adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Nah, ini biasanya isinya itu berupa cara kerja di dalam organisasi, kemudian produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Pokoknya seputaran lingkungan kerja di dalam organisasi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompok komunikasi informal? Nah, ini berarti yang sifatnya tidak resmi. Bisa jadi contohnya seperti ini. Ketika kita sedang dalam jam istirahat di kantor, kemudian kita berbicara dengan teman, rekan kerja, ya, nah itu termasuk pembicaraan atau komunikasi informal. Kita next. Nah, kemudian ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu adalah fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang keempat fungsi integratif. Ini akan saya jabarkan satu persatu, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Nah, di sini organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing systems. Seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik. Nah, orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan atau bawahan membutuhkan informasi ini untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, ya, jaminan sosial dan kesehatan, kemudian izin cuti dan sebagainya. Nah, itu semua informasi dikelola oleh atasan ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya yaitu fungsi regulatif. Nah, ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau juga perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan atas atau position of authority, supaya perintah-perintahnya itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ya, tentunya dalam suatu organisasi pasti memiliki peraturan-peraturan ya. Ada prosedur-prosedur yang harus dilalui ketika kita mau berkomunikasi dengan atasan, dengan kemudian
atasan ke bawahan ataupun juga antara bawahan dengan bawahan. Nah, jadi seperti itu. Kita next. Yang ketiga itu adalah fungsi persuasif. Nah, di sini dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Nah, di sini berarti arti kata dari persuasif itu artinya ya mengajak ya. Nah, di sini pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Artinya pimpinan yang lebih mengajak ya, lebih mengenal langsung ke karyawannya supaya hasil yang didapat dari kinerja karyawan itu lebih baik ya. Jadi karyawan pun juga merasa lebih dekat dengan atasan ya. Karena apa? Karena proses komunikasinya sangat persuasif gitu. Kemudian kita lihat ke slide berikutnya, yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, di sini ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah saluran komunikasi formal. Ini contohnya seperti penerbitan khusus dalam organisasi, misalnya mereka menerbitkan sebuah buletin atau newsletter ya. Kemudian ada juga mungkin laporan kemajuan organisasi ya. Kemudian saluran komunikasi yang kedua itu adalah saluran komunikasi informal. Nah, ini seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja ataupun pada saat pertandingan olahraga di kantor gitu ya. Ataupun juga dalam kegiatan dharma wisata, misalnya dari sedang ada family gathering nih. Nah, di situ terjadilah yang namanya saluran komunikasi informal. Kemudian ternyata pelaksanaan komunikasi ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk pada proses komunikasi ya. Proses komunikasi ini adalah bagaimana komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, yaitu yang menerima pesan, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Nah, proses komunikasi ini banyak juga melalui perkembangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam proses komunikasi ya. Oke, kita bisa lihat di sini proses komunikasi, ada seorang komunikator dan juga ada komunikan ya. Nah, di sini komunikator kita bisa lihat di sini ada proses encoding. Nah, apa itu encoding? Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa encoding itu adalah proses mengubah pikiran menjadi komunikasi. Kemudian encoder menggunakan media untuk mengirim pesan, baik itu melalui telepon, email, pesan teks, atau pertemuan tatap muka, atau alat komunikasi lainnya. Ya. Kemudian tingkat pemikiran sadar yang masuk ke pesan penyandian itu dapat bervariasi. Kemudian pembuat encoder tadi juga harus memperhitungkan gangguan yang mungkin mengganggu pesan mereka, seperti misalnya gangguan sinyal barangkali ya. Kemudian di sini audiens atau komunikan di sini menerjemahkan atau menafsirkan pesan yang sampai ke diri mereka. Nah, ini yang disebut dengan proses decoding ya. Jadi decoding itu adalah proses mengubah komunikasi menjadi pemikiran ya. Komunikasi yang ada tidak hanya dibicarakan namun juga dipikirkan untuk suatu perubahan sehingga menjadi sebuah audiens atau komunikan yang dapat diterima masyarakat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada saluran ya. Saluran ini yang tadi saya katakan saluran
komunikasinya itu sifatnya bisa informal ataupun formal ya. Nah, kemudian di situ bisa dilihat di bawahnya ada gangguan. Nah, ternyata dalam proses komunikasi itu ada gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Mudah-mudahan sampai di sini encoding dan decoding itu bisa dipahami. Oke, kita lihat di slide berikutnya, yaitu hambatan ya. Hambatan di sini maksudnya gangguan ya. Gangguan komunikasi organisasi. Nah, ini ada 5 ya yang saya rangkum. Yang pertama itu adalah hambatan teknis. Nah, bagaimana ya? Jadi hambatan teknis ini adalah jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, di sini media ya. Gangguan yang terjadi ini pada media komunikasi misalnya radio ya, atau telepon, handphone ya, alat komunikasi lainnya masih banyak lagi. Nah, ini akan kalau misalnya terjadi gangguan pasti akan mengganggu proses komunikasi dan mengurangi tingkat efektivitas komunikasi tersebut. Jadi sangat sulit untuk memahami pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu hambatan semantik. Nah, hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Semantik sendiri ini artinya adalah studi yang mempelajari tentang pengertian yang diungkapkan atau dijabarkan dalam bentuk bahasa. Ya. Kata-kata yang dipilih dalam komunikasi akan membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian dari seorang komunikator kepada komunikan. Jadi di sini kalau misalnya seseorang mengalami gangguan secara bahasa, ya dia sulit untuk menyampaikan kosakata, sulit untuk mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Nah, ini yang dikatakan dia mengalami hambatan semantik. Biasanya ini dikarenakan seseorang tersebut jarang membaca ya. Makanya kalau kita rajin membaca, kita akan dengan sendirinya dapat menyerap kosakata dan itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam berbicara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini timbul dari faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri ya. Jadi hambatan ini timbul karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi, kemudian prasangka, kemudian persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat itu hambatan ekologis. Ya, di sini adalah ekologis itu faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi kelancaran dari proses komunikasi organisasi. Nah, ini terdapat banyak contoh proses komunikasi yang bisa terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Contohnya, pada saat teman-teman sedang berbicara nih, ternyata lingkungan di sekitar sangat ramai, kemudian bising, bisa jadi hujan ya, atau petir, atau kendaraan ya, suara kendaraan yang lalu lalang. Nah, ini sangat mengganggu proses komunikasi. Kemudian yang terakhir itu ada hambatan sosioantropsikologis. Nah, ini hambatan ini adalah hambatan yang terjadi pada sisi komunikan atau penerima informasi ya. Jadi kita mengetahui bahwa proses komunikasi ini termasuk komunikasi organisasi, jadi harus terbentuk dalam keadaan yang situasional. Artinya, komunikator kita yang menyampaikan pesan itu harus benar-benar mengerti dan paham betul dengan situasi atau kondisi saat komunikasi berlangsung. Artinya kita harus paham bahwa orang yang sedang kita ajak berbicara itu kondisinya seperti apa sih? Apakah dia lagi senang, dia sedang happy atau sedih ya, atau sedang berduka. Nah, itu kita harus paham. Nah, situasi ini tuh sangatlah berpengaruh terhadap proses komunikasi ya. Jadi kita harus paham betul dalam arti psikologinya gitu. Oke. Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi gangguan-gangguannya sudah banyak sekali ya. Nah, ini adalah cara-cara mengatasi hambatan atau gangguan dalam komunikasi organisasi tadi. Yang pertama itu kita bisa menggunakan umpan balik atau feedback ya.
Jadi setiap orang yang berbicara itu bisa memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar, ya. Kemudian yang kedua, kenali penerima berita. Penerima berita atau komunikan, ya. Jadi lawan bicara kita itu siapa sih sebenarnya? Kita harus kenal dulu latar belakangnya, profilnya lah. Dia orangnya seperti apa, pekerjaannya apa, pengalamannya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Nah, kita harus cari tahu supaya pembicaraan kita itu ada topiknya, ya. Jadi nggak garing istilahnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah rencanakan secara teliti. Nah, ini berkaitan dengan misalnya kalau teman-teman mau bertanya dengan lawan bicara kita, nah ini berkaitan dengan apa, siapa, di mana, ya. Kemudian kapan, mengapa. Nah, itu harus direncanakan apa-apa saja yang mau dibicarakan. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.